Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Ramadhani. Saya merupakan mahasiswa semester 1 jurusan Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Brebes atau UMBS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview tiga buah jurnal ataupun artikel dengan topik kalkulus yang masih berhubungan dengan teknik informatika. Yang pertama, saya akan mereview artikel dengan judul Analisis Kemampuan Matematis Mahasiswa Teknik Informatika dalam Memecahkan Soal-Soal Kalkulus. Berikut artikelnya atau jurnalnya. Judul, abstrak, haluan, dan masih banyak lagi. Lalu artikel yang kedua yaitu berjudul Analisis Kesulitan Belajar Kalkulus 1 secara daring pada mahasiswa Fakultas Teknik. Berikut artikelnya. Abstrak, haluan, metode, dan masih banyak. Lalu artikel yang ketiga yaitu dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Kalkulus Mahasiswa Teknik Informatika. Berikut artikelnya. Haluan. Saya akan membandingkan ketiga artikel ini dengan di sini ada perbandingannya. Ada aspek review, perbandingan, dan ini artikelnya. Yang pertama itu aspek dasar artikel, yaitu judul. Judul sudah saya sebutkan tadi. Lalu ada jurnal, perbandingan jurnal. Di artikel 1, jurnalnya adalah KKIVCOM atau Kumpulan Artikel Karya Ilmiah Fakultas Ilmu Komputer. Lalu di artikel yang kedua, Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian. Dan artikel yang ketiga, Proceeding Seminar Nasional Informatika dan Sistem Informatika. Di sini ISSN. Untuk artikel yang pertama, saya tidak menemukan ISSN-nya, mohon maaf, tidak tercantum. Lalu di artikel yang kedua ada IISSN dengan nomor 2774-8472 dengan PISSN 2774-8480. Lalu dengan artikel yang ketiga itu dengan ISSN 2541-4805. Selanjutnya ada volume dan halaman. Pada artikel 1, volume dan halamannya itu berada pada volume 02, nomor 02, Oktober 2020. Halaman 134 sampai 142. Lalu di artikel yang kedua berada di volume 3, nomor 2, halaman 82 sampai 90. Dan di artikel yang ketiga ada di volume 5, nomor 2, halaman 175 sampai 178. Selanjutnya perbandingan tahun terbit. Di artikel pertama terbit pada tahun 2020. Sedangkan yang kedua, artikel kedua terbit pada tahun 2022. Dan artikel yang ketiga sama dengan artikel yang satu, terbit pada tahun 2020. Lalu di sini perbandingan penulisnya. Penulis artikel pertama yaitu Kennedy Tampu Bolon dan Chandra Franky Sianturi. Dan artikel yang kedua, penulisnya adalah Dewi Devita dan Debbie Erdriani. Dan artikel yang ketiga ditulis oleh Tri Hidayati. Perbandingan tanggal artikelnya. Artikel pertama diterima pada 19 September tahun 2020, direvisi pada tanggal 26 Oktober tahun 2020, dan tersedia online pada tanggal 31 Oktober 2020. Sedangkan artikel yang kedua hanya tertera tanggal bulan Juni 2022, dan artikel yang ketiga hanya tertera Januari 2020. Berikut link artikelnya untuk artikel pertama, artikel kedua, dan artikel ketiga. Lalu untuk aspeknya di sini struktur artikel ada perbandingannya di abstrak. Untuk artikel yang pertama, abstraknya itu membahas masalah rendahnya kemampuan matematis mahasiswa teknik informatika khususnya dalam kalkulus 1 serta faktor-faktor penyebab dan upaya peningkatan kemampuan.
Dan perbandingannya dengan artikel yang kedua abstraknya itu berisi tentang penelitian ini menjelaskan kesulitan belajar kalkulus secara daring pada mahasiswa Fakultas Teknik di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Kurang dari 50% mahasiswa mengalami kesulitan, terutama pada aspek interaksi dan pemahaman materi. Lalu di artikel yang ketiga, abstraknya itu adalah penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar kalkulus pada mahasiswa teknik informatika angkatan 2019 dengan temuan bahwa indikator penerapan dan analisis memiliki tingkat kesulitan sangat tinggi. Lalu perbandingan yang selanjutnya itu pendahuluan. Pendahuluan di artikel yang pertama fokus pada pentingnya kalkulus 1 dalam pendidikan teknik informatika dan masalah rendahnya hasil belajar. Dan di artikel yang kedua, pendahuluannya itu tentang tantangan belajar daring bagi mahasiswa teknik. Dan yang ketiga, artikel ketiga, kalkulus dibahas sebagai mata kuliah wajib yang penting bagi mahasiswa teknik informatika untuk meningkatkan logika berpikir dan kemampuan analisis. Lalu di perbandingan selanjutnya yaitu metode penelitian. Artikel pertama menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan desain survei. Data dikumpulkan melalui pretest dan posttest pada 203 mahasiswa. Lalu di artikel yang kedua, metode penelitiannya itu berbasis Google Form yang disebar melalui grup WhatsApp kelas dengan 137 mahasiswa. Dan di artikel yang ketiga, metode penelitiannya itu menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui tes tertulis, angket, dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah 30 mahasiswa teknik informatika Universitas Pamulang angkatan 2019. Lalu pada perbandingan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan artikel pertama, analisis kemampuan matematis mahasiswa menunjukkan kelemahan pada operasi dasar matematika dengan fokus pada aljabar. Lalu selanjutnya di artikel yang kedua, beberapa mahasiswa tidak mampu belajar daring dengan efektif dan mengalami kesulitan memahami materi. Dan artikel yang ketiga, faktor penyebab kesulitan termasuk interaksi dosen mahasiswa, media pembelajaran, materi kalkulus, dan motivasi belajar para mahasiswa. Jadi kesimpulan dari perbandingan sebelumnya itu kemampuan matematis mahasiswa masih rendah terutama dalam aljabar. Itu untuk artikel yang pertama. Dan untuk artikel kedua, kebanyakan mahasiswa menghadapi berbagai tingkat kesulitan dalam belajar kalkulus secara daring. Itu dipengaruhi oleh faktor interaksi, faktor jaringan, dan juga bahan ajar. Pada artikel selanjutnya ataupun artikel ketiga, kesulitan belajar paling tinggi ada pada penerapan dan analisis dengan faktor utama adalah interaksi, media, materi, dan motivasi. Lalu pada aspek kualitas dan kredibilitas isi. Perbandingannya pada keaslian. Perbandingan artikel pertama dalam keasliannya yaitu penelitian ini memfokuskan pada konteks lokal di Universitas Budi Dharma, menunjukkan keaslian. Lalu di artikel yang kedua, konteks lokal Universitas Putra Indonesia YPTK. Dan selanjutnya artikel yang ketiga, berbasis konteks lokal Universitas Pamulang memberikan kontribusi praktis. Perbandingan selanjutnya yaitu referensi. Untuk artikel yang pertama, menggunakan referensi akademik dan literatur yang relevan meskipun terbatas pada sumber-sumber tertentu. Lalu artikel yang kedua, menggunakan sumber terpercaya tetapi jumlah referensinya itu terbatas. Dan artikel yang ketiga, menggunakan teori-teori pendidikan yang cukup relevan meskipun terbatas pada referensi yang sedikit. Perbandingan selanjutnya itu kritik metode. Untuk artikel yang pertama metode deskriptif statistik cukup informatif namun kurang eksplorasi metode alternatif. Dan untuk artikel yang kedua, penggunaan angket memberikan data yang valid meskipun hasilnya bersifat deskriptif tanpa solusi. Dan artikel yang ketiga, analisis deskriptif memberikan wawasan mendalam tetapi tidak menawarkan solusi praktis yang terukur.
Dan perbandingan selanjutnya, kualitas analisis. Untuk artikel yang pertama, penelitian terstruktur cukup baik, namun kurang eksplorasi solusi yang inovatif. Dan artikel yang kedua, meskipun analisis cukup mendalam, solusi yang bagus itu belum ditawarkan. Dan artikel yang ketiga, analisisnya itu cukup baik, tetapi kurang pada eksplorasi solusi praktis. Dan perbandingan selanjutnya itu relevansinya dengan topik. Jadi untuk artikel yang pertama, artikelnya itu relevan dan kebutuhan pengajaran kalkulus bagi mahasiswa teknik informatika, khususnya dalam membangun kemampuan matematis dasar. Dan artikel yang kedua, topik sangat relevan karena membahas tantangan pembelajaran daring kalkulus yang penting bagi mahasiswa teknik informatika. Dan artikel yang ketiga, relevansinya itu menyoroti pentingnya kalkulus sebagai mata kuliah wajib teknik informatika dengan fokus pada kemampuan penerapan dan analisis. Dan perbandingan selanjutnya itu kontribusi pada teori penelitian. Untuk artikel yang pertama itu kontribusinya menambah pemahaman tentang kesulitan belajar kalkulus di tingkat universitas. Dan artikel kedua menambah pemahaman tentang pengaruh interaksi media terhadap pembelajaran kalkulus. Dan artikel yang ketiga itu kontribusinya itu menambah pemahaman tentang pengaruh interaksi media dan motivasi terhadap pembelajaran kalkulus. Dan itu tadi untuk aspek keterkaitan ya. Dan aspek selanjutnya itu masih satu aspek ternyata. Untuk perbandingan selanjutnya itu hubungan tematik antar artikel. Untuk artikel yang pertama, hubungannya itu menyoroti kelemahan mahasiswa teknik informatika dalam operasi dasar matematika. Dan artikel yang kedua, membahas kesulitan belajar kalkulus secara daring, termasuk kendala jaringan, bahan ajar, dan juga motivasi. Dan artikel yang ketiga, menyoroti kesulitan mahasiswa dalam operasi dasar matematika dan penerapan materi kalkulus. Perbandingan selanjutnya itu persamaannya. Jadi saya jadikan satu di sini. Ketiga artikel membahas kesulitan pembelajaran kalkulus di kalangan mahasiswa teknik informatika. Dan perbandingan selanjutnya perbedaan pada artikel 1 itu fokus pada kemampuan dasar matematika, dan artikel yang kedua itu menekankan tantangan pembelajaran daring, dan artikel yang ketiga menyoroti aspek penerapan dan analisis materi kalkulus. Dan aspek yang selanjutnya kebaruan dan inovasi. Perbandingannya itu ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Untuk artikel yang pertama, ide atau gagasannya itu yang kami usulkan itu pengembangan alat ukur pretest dan posttest untuk analisis kemampuan matematis. Dan artikel yang kedua, memperlihatkan dampak signifikan jaringan dan bahan ajar terhadap kesulitan belajar kalkulus daring. Saya ternyata salah menambahkan kelemahan di sini. Untuk artikel yang ketiga, menonjolkan pengaruh media pembelajaran terhadap kesulitan belajar kalkulus. Dan perbandingan selanjutnya itu kelemahan. Untuk artikel yang pertama, kelemahannya itu tidak ada pengujian strategi pembelajaran alternatif. Dan artikel yang kedua, tidak membahas solusi berbasis teknologi untuk mengatasi kesulitan. Dan artikel yang ketiga, tidak ada eksplorasi mendalam terhadap solusi teknologi untuk mengatasi kesulitan. Dan perbandingan yang selanjutnya itu hal yang diperbaiki dan ditingkatkan. Artikel yang pertama, hal yang perlu diperbaiki itu eksplorasi solusi pembelajaran lebih inovatif. Dan artikel yang kedua, penelitian lanjutan tentang peran media pembelajaran interaktif. Dan untuk artikel yang ketiga, mungkin uji coba metode pembelajaran. Lalu perbandingan selanjutnya itu hal yang perlu dikembangkan. Untuk artikel pertama, penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor eksternal yang memengaruhi hasil belajar. Dan artikel kedua, penelitian ini belum mengembangkan solusi berbasis teknologi seperti media pembelajaran yang interaktif. Dan artikel yang ketiga itu mungkin yang perlu dikembangkan itu mencoba media pembelajaran yang interaktif, tidak jauh berbeda dengan artikel yang kedua. Lalu perbandingan selanjutnya itu usulan pengembangan.
Usulan pengembangan artikel pertama yaitu penelitian tentang cara mengajar yang efektif, dan artikel kedua studi tentang penggunaan aplikasi berbasis AI atau simulasi interaktif untuk meningkatkan pemahaman kalkulus, dan artikel yang ketiga itu penelitian tentang peran game atau simulasi dalam meningkatkan pemahaman kalkulus. Dan aspek selanjutnya itu aplikasi praktis. Untuk artikel yang pertama menyoroti kelemahan mahasiswa dalam konsep dasar kalkulus, dan artikel yang kedua memberikan wawasan tentang masalah yang dihadapi mahasiswa seperti jaringan, bahan ajar, dan juga interaksi. Dan artikel yang ketiga, mahasiswa kesulitan memahami materi keturunan dan menyelesaikan soal cerita. Lalu selanjutnya, perbandingan selanjutnya itu dampak pada teknik. Artikel pertama membantu pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif, dan artikel yang kedua, informasi ini dapat digunakan untuk merancang strategi pembelajaran daring yang lebih efektif, dan artikel yang ketiga memberikan wawasan dan strategi pengajaran kalkulus. Lalu aspek selanjutnya sekaligus aspek terakhir yaitu membuat tema dan judul penelitian pengembangan dari kebaruan dalam artikel yang direview. Perbandingannya itu yang belum dibahas, modifikasi variabel maksud saya, dan juga menggali konteks baru. Jadi ini tema dan judulnya, itu analisis kesulitan belajar kalkulus mahasiswa teknik informatika, pengaruh kemampuan dasar, minat belajar, dan juga optimalisasi media pembelajaran. Ternyata kita sudah berada di akhir review ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami ma yasturun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.